warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat MTK, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sobat MTK tahu nggak hari ini bertepatan dengan hari apa? Hari ini 14 Maret bertepatan dengan Hari Matematika Internasional dan P-Days. Jadi siniar Himatika kali ini bakalan ngobrol santai dengan narasumber kita, Muhammad Sazali, Ketua Himatika ke-8. Nah, sebelum itu kita bakal nanya dulu nih kabar narasumber kita. Bang Sazali gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bel. Abel sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu sehat ya Bang ya. Amin, rabbal alamin. Sebelum itu aku mau ngucapin dulu nih ke Bang Sazali selamat yang udah meraih juara 2 dan best speaker dalam lomba debat nasional yang diadakan oleh Universitas Unri. Oke, makasih ya Bel. Ya kebetulan kemarin memang abang ikut sama tim dari matematika juga ya. Jadi ada Bang Iman sama Kak Nurul kemarin. Makasih ya. Oke, kita lihat nih, wah bagus banget Bang Sazali ini sangat-sangat berprestasi. Nah, Bang Sazali ini kan ketua Himatika ke-8. Boleh nggak sih Bang ngasih gambaran Himatika itu sebenarnya tuh kayak mana? Oke, jadi langsung aja ya nih. Iya, langsung aja. Kita ngobrol santai nih. Oke, nah jadi tadi pertanyaannya apa itu Himatika ya? Oke, nah jadi kita itu di masing-masing program studi kita bahasanya itu di FKIP ya, karena kita di Fakultas Keguruan. Nah jadi seperti yang Abel tahu, kita di Fakultas Keguruan ada beberapa prodi ya, salah satunya matematika. Nah di matematika itu sendiri itu ada yang namanya himpunan mahasiswa. Nah kalau kita di SMA kemarin mungkin ada yang namanya OSIS ya. Nah kalau sekarang kita ada yang namanya himpunan mahasiswa, karena kita di program studi pendidikan matematika jadinya himpunan mahasiswa pendidikan matematika atau disingkat dengan Himatika. Nah, Himatika itu sendiri itu sekarang udah sampai ke Himatika 8 ya, seperti yang Abel sampaikan tadi, di mana Himatika itu sendiri terbentuk pada hari Sabtu 7 Desember 2013. Yang mana itu angkatan pertama tuh yang digagas sama Bang Guntur dan juga rekan-rekannya, hingga sampai sekarang Himatika sudah sampai ke Himatika 8 alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi memang Himatika ini setiap tahunnya, setiap kepengurusan itu pasti memiliki visi dan juga misi masing-masing. Nah gitu. Nah jadi memang setiap tahunnya punya visi dan misi masing-masing yang dia laksanakan secara mubas, yang mana nih Himatika ini sendiri itu bertugas untuk menjadi wadah untuk mahasiswa pendidikan matematika untuk menampung segala macam aspirasi ataupun mahasiswa pendidikan matematika yang memiliki saran ataupun kritiknya terkait bagaimana supaya kemajuan Himatika dan juga program studi pendidikan matematika itu sendiri. Nah, selain itu juga Himatika ini sebagai wadah untuk mahasiswa pendidikan matematika berorganisasi. Karena kita sebagai mahasiswa nggak sekedar kuliah pulang aja ya, jadi kita perlu berorganisasi juga. Seperti itu dulu, Bel. Oke, berarti Himatika ini merupakan suatu wadah yang mana mahasiswa itu bisa belajar berorganisasi di situ ya, Bang ya. Betul. Nah, Bang Sazali kan merupakan ketua Himatika ke-8 nih kan, seperti yang tadi Mas Sazali bilang. Waktu mau mencalonkan diri sebagai ketua Himatika itu apa sih Bang motivasinya yang buat Abang tuh yakin, oke, saya bisa nih jadi ketua Himatika gitu. Oke. Sejujurnya ya kita jadi ketua itu artinya kita sudah mempunyai persiapan, mempunyai apa yang kiranya membuat kita tuh menjadi yakin untuk maju menjadi ketua. Nah kalau abang sendiri memang perlu diketahui untuk menjadi ketua itu nggak semua orang bisa gitu. Nah karena apalagi untuk masalah leadership itu kepemimpinan itu memang dibentuk bukan muncul itu sendiri. Nah kalau dari abang sendiri memang dari sejak sekolah itu suka untuk berorganisasi gitu. Nah jadi suka berorganisasi dan di sekolah juga kemarin gabung pada beberapa organisasi yang akhirnya membuat abang terbiasa untuk bergabung dan juga belajar bagaimana untuk berorganisasi. Nah, alhamdulillah juga kemarin di SMA Bang juga sempat menjadi ketua PMR, ketua ROHIS juga. Nah, jadi Abang sendiri pribadi orangnya lebih suka memberikan saran, mengarahkan dibandingkan diarahkan gitu. Nah, karena memang abang yakin pada diri sendiri gitu, karena kita harus yakin dulu ya, kita paham bahwasanya kita mampu untuk melakukan itu, maka kita bersedia. Abang selain itu juga abang tahu karena kemarin abang sudah jadi pengurus Himatika juga, jadi sedikit banyak itu sudah tahu pandangan gimana Himatika itu. Nah jadi abang merasa bahwasanya ada yang perlu dibenah, ada yang perlu diperbaiki di dalam Himatika, makanya
yakin nih untuk jadi ketua himatika gitu. Selain itu abang juga dapat support mungkin dari para dosen, dari teman-teman, yang mana menurut abang dengan menjadi ketua himatika itu bukan sekedar kita dapat jabatan ketua aja gitu, tapi kita punya tanggung jawab yang besar, gimana supaya satu kepengurusan itu nanti bisa ada perkembangan dan juga kemajuannya gitu. Nah, mungkin tentunya support sistemnya itu harus bagus, mulai dari anggotanya, kemudian terutama dari diri abang sendiri gitu, gimana supaya abang dapat mampu mengontrol dan juga mampu meng-cross check kembali terkait program kerja yang telah dilaksanakan dan juga lain sebagainya gitu. Wah, bagus banget nih. Jadi Sobat MTK, kita bisa mencontoh nih Bang Sazali yang punya karakter kepemimpinan. Jadi karakter kepemimpinan itu harus diasah. Jadi ketika nanti kita menjadi pemimpin, kita bisa sambil belajar bagaimana untuk menjadi pemimpin itu. Begitu Bang Sazali ya? Setidaknya dapat memimpin diri sendiri. Oh gitu. iya, benar. Terus Bang, kan kita nih kalau melakukan sesuatu tuh tak mungkin ya kalau mulus aja 100% terlaksana. Kalau misalnya nih semasa jabatan abang ini ada nggak sih halangan, hambatan yang buat aduh ini gimana nih, yang tapi harus Bang Sazali dituntut untuk harus selesaiin masalah ini. Bang Sazali tuh gimana tuh cara menghadapinya? Oke, yang pertama perlu kita ketahui bahwasannya kita mahasiswa itu bukan adonan donat ya. Kalau adonan donat udah dibentuk, didiamkan bisa kembang gitu. Tapi kita sebagai mahasiswa itu nggak bisa kita dengan diam semua masalah kita bisa selesai gitu. Nah, seperti yang Abel sampaikan tadi bahwasanya selama Bang menjadi ketua himatika ataupun pada diri abang sendiri gitu, ketika punya kendala ataupun punya masalah, yang pertama itu jangan merasa bahwasanya itu masalah terbesar pada diri kita. Karena apa? Karena ketika masalah itu sudah ada pada kita, itu artinya kita mampu untuk menyelesaikannya. Itu yang penting banget untuk diketahui gitu. Nah, kemudian yang kedua, coba minta saran sama orang lain, teman terdekat ataupun dosen dan sebagainya macam, karena kita punya PA kan. Nah, minta saran gimana kalau masalah ini, gimana selesaikannya. Kemudian juga yang abang rasakan adalah ketika kita sudah mulai sering ikut organisasi, artinya ketika nih abang udah di SMA, udah di OSIS pernah, di PMR pernah, di ROHIS pernah. Nah, ketika di himatika ini terjadi permasalahan yang sama dalam organisasi, nah itu sebenarnya udah terjadi pada abang di masa lalu gitu, ketika abang memimpin di PMR ataupun di ROHIS. Nah, di kedepannya ini ketika ada masalah seperti itu, abang tinggal mengkolaborasinya aja. Maksudnya itu tinggal, kasusnya seperti ini sama seperti yang saya pernah terjadi kemarin, tapi kondisinya seperti ini ya tinggal disesuaikan aja gitu. Nah, kemudian sekarang permasalahan kita adalah, kita tahu sekarang itu di pandemi ya. Nah, jadi semua pengurus kadang termasuk mahasiswa juga terkadang mereka nggak ada di Tanjung Pinang, mereka pulang ke kampung, sehingga mereka tuh benar-benar ya kuliah di kampung, ikut online. Untuk bergerak move langsung itu mungkin nggak terlalu terlihat ya. Nah, jadi gimana kita membuat suatu pandangan bahwasanya pandemi itu bukanlah suatu halangan bagi kita, tetapi suatu tantangan. Karena kalau kita bilang halangan mungkin kita langsung mikirnya aduh masalah nih besar gitu. Tapi kalau tantangan berarti kita terpacu gitu untuk menyelesaikannya. Jadi yang perlu diketahui dalam organisasi kalau ada permasalahan itu adalah support sistemnya dan juga bagaimana keharmonisan dalam organisasi. Kalau ada masalah silakan dikomunikasikan, jangan didiamkan aja. Karena kalau diamkan orang nggak tahu gimana gitu. Seperti itu mungkin. Berarti nih kalau misalnya dari Bang Sazali nih, kalau ada masalah yang pertama tuh kita harus kita selesaikan secara baik-baik. Apalagi dalam organisasi kita harus saling mendengarkan gitu ya Bang ya. Jadi tidak ada miscommunication mungkin dalam permasalahan itu. Jadi lebih mudah kita untuk cari tahu nih apa solusi terbaiknya. Nah Bang, tadi kan Abel di awal udah bilang tuh kalau misalnya hari ini tuh bertepatan sama Hari Matematika Internasional, sama P-Days. Kita banyak banget dengar spekulasi orang di luar bahwasannya matematika itu sulit gitu loh. Jadi menurut pendapat abang, gimana sih tentang spekulasi itu? Oke. Abang rasa sih kalau spekulasi terkait matematika itu ibaratkan suatu momok yang menakutkan. Matematika itu
ya ada monster besar lah kalau kita tanya soal karena mungkin kita juga pas sekolah kemarin mikirnya gitu ya. Iya benar-benar. Oke, kalau abang sadari di Indonesia memang hal tersebut memang sudah menjadi hal yang lumrah ya, karena pemikiran seperti itu. Tapi kalau kita lihat di negara-negara luar, mereka untuk matematikanya itu udah pemikirannya udah maju gitu. Nah, yang pertama perlu kita perbaiki adalah bagaimana cara pandang kita terhadap matematika itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau jujur ya, kalau abang sendiri tuh udah mulai suka matematika itu ketika kelas 1 SMA. Itu karena abang punya guru yang dia menjelaskan wow luar biasa banget. Kita mudah untuk mengerti, cara dia menyampaikan dengan sangat mudah. Kemudian ia juga mampu mendorong dan juga memotivasi siswa untuk belajar matematika seperti ini yang mudah gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus memahami terlebih dahulu matematika itu seperti apa. Terkadang kenapa kita mikirnya itu matematika susah, karena itu tadi konsep awalnya kita sudah salah. Jadi kita sudah miskonsepsi di awal gitu. Nah, jadi ketika kita sudah miskonsepsi, sudah nggak paham terkait terkait konsep awalnya, tentu di belakang-belakangnya itu bakalan susah gitu. Contoh nih, misalkan kita mau menyelesaikan persoalan terkait aljabar gitu. Nah, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu terkait operasi matematika juga. Nah, ketika kita gagal dalam operasi matematika, tentu untuk lanjut ke level berikutnya terkait aljabar kan ada kendala tuh, nggak bisa menyelesaikan. Nah, itu mungkin itu yang menyebabkan kita berpikiran bahwasanya matematika itu susah gitu. Jadi penting untuk mengetahui konsepsi. Nah, jadi di mana konsepsi ini perlu kita perbaiki, yaitu di sekolah dasar. Jadi kenapa pelajaran matematika itu sangat penting pada kita di SD, karena apa? Karena ketika kita sudah betul konsepnya, maka nanti ketika jenjang SMP, SMA-nya itu tentu untuk lanjut ke pelajaran matematika lainnya itu pasti bakal mudah. Terus yang kedua adalah coba kita buang ya pemikiran bahwasanya matematika itu susah, matematika itu cuma sekedar rumus saja, karena yang perlu kita ketahui, matematika itu salah satu mata pelajaran yang paling dekat dengan kehidupan kita. Bangun tidur kita udah lihat jam, ya nggak sih Bel? Iya, matematika, ya kan? langsung. Matematika langsung. Terus nanti kita mau ke sekolah nih, kira-kira kita berangkat jam berapa, matematika juga gitu kan. Pokoknya matematika itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu paling nyata gitu. Jadi bayangin aja kalau matematika itu nggak ada dalam kehidupan sehari-hari, pasti bakalan mumet banget gitu, orang nggak bisa ngitung. Terus kita dalam satu hari tahu 7 hari ya juga matematika. Nah, jadi matematika itu real, betul-betul real dalam kehidupan kita. Nah, kemudian coba itu tadi, coba sayangi terlebih dahulu matematika itu. Coba cari berdamai dengan diri sendiri dulu, sampaikan bahwasanya matematika nggak sesulit itu loh, nggak seseram itu gitu. Nah, jadi coba berdamai dengan diri sendiri, pelajari hal-hal yang mungkin membuat kita menjadi bingung untuk mempelajari matematika itu gitu. Jadi nggak ada sih matematika yang sulit, mungkin sulit ketika kita itu tadi nggak tahu konsepnya gimana. Oke, bener juga, Abah setuju banget dengan Mas Azal ini, karena kalau kita ingin mempelajari sesuatu tuh harus betul-betul runtun ya Bang, ya harus sesuai dengan urutannya, karena nggak ada tuh yang alih-alih dikasih materi langsung paham tuh nggak ada gitu ya kan. Kita harus betul-betul belajar nih Sobat MTK. Bukan hanya di matematika, di prodi lain juga kalau mau belajar kan harus tahu konsepnya juga gitu, pelajarannya juga gitu. Ya bener banget. Selanjutnya selain yang tadi kita harus runtun nih belajarnya, tadi Mas Azal juga bilang kalau misalnya kita tuh harus tahu dulu, harus kenal dulu dengan apa yang akan kita pelajari, karena kita harus merasa oh iya nih matematika nih deket loh ternyata, jadi matematika nih nggak susah, aku harus belajar lebih mungkin, seperti itu ya Bang ya. Iya betul. Oke, tadi Bang Sada juga ada nyinggung nih bahwasannya di sekolah dasar nih kan kita harus memperbaiki dulu, kita harus paham nih dari sekolah dasar nih. Nah, matematika ini di bawah fakultas keguruan ya Bang ya. Iya betul. Yang mana umumnya lulusan itu bakalan menjadi guru nih. Nah, kita bakal jadi guru nih kan Bang ya, Sobat MTK. Jadi, kalau menurut Abang nih, profesi yang selain guru ini ataupun pekerjaan lain yang menurut Abang tuh yang bakal menjadi masa depan orang-orang yang lulusan matematika. Kita di matematika. Iya, benar. Oke, nah jadi langsung jawab ya nih. Iya, boleh.
Nah, jadi kita di dalam prodi matematika itu udah disusun yang namanya kurikulum. Nah, jadi sudah disusun kurikulum. Jadi teman-teman prodi pendidikan matematika itu bisa lihat di kurikulum pendidikan matematika. Itu ada yang namanya karir lulusan. Nah, jadi kita tiap prodi pasti punya karir lulusan. Jadi di program studi pendidikan matematika itu sendiri yang abang tahu ya sampai sekarang itu ada 3 karir lulusan. Yang pertama itu adalah pendidik di bidang matematika. Yang kedua peneliti di bidang matematika nih kalau suka meneliti nih kan dia bisa diambil yang kedua ini. Kemudian yang ketiga ada entrepreneur sama edupreneur di bidang matematika. Nah jadi nggak sekedar yang Abel bilang tadi aja, nggak sekedar jadi guru aja gitu. Jadi kita di bidang matematika tuh bisa jadi peneliti, bisa jadi entrepreneur ya. Entrepreneur di bidang matematika ini mungkin nanti pas lulus Abel mau buka ini les bimbel pribadi kan wirausahaan juga itu kan ya bisa jadi kan kita juga menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain di bidang pendidikan matematika. Jadi Abel nanti mungkin Abel udah tamat nih jadi mahasiswa, Abel merekrut atau menerima lowongan pekerjaan untuk adik-adik mahasiswa yang bisa ngajar di bimbel Abel itu udah wirausaha udah mantap banget gitu ya kan. Nah jadi juga ada peneliti, kalau Abel suka peneliti itu bagus. Nah kemudian lagi jadi gimana untuk kita tahu sasaran lulusan kita nanti mau jadi apa dan sebagainya, silahkan lihat di itu tadi kurikulum itu sudah ada. Jadi teman-teman jangan bingung, jadi nanti kalau mau masuk ke prodi pendidikan matematika oh ini sasarannya udah seperti itu. Nah jadi nggak ada lagi yang bilang udah lulus pendidikan matematika udah bingung mau kemana karena iya, udah bener-bener. disesuaikan tadi gitu kayak gitu. Jadi Sobat MTK, kalau misalnya kita masih berspekulasi nih bahwa oh iya nih nanti masuk matematika bakal jadi guru, enggak ternyata. Nanti kita bisa Bisa ada jadi pilihan peneliti. pertama, ya, kedua ataupun ketiga. Iya benar-benar. Jadi nggak perlu jadi momok lagi. Aduh, aku nggak mau jadi guru nih, nggak mau masuk matematika gitu. Nah, terakhir nih Bang, mau tanya Bang. Udah yang terakhir aja ya. Udah, aduh nggak terasa banget nih. Tadi Oke. tuh Bang Sazali tuh Abel lihat ya, kalau misalnya Bang Sazali ini aktif banget ya. Terus itu Gak aktif kali juga. terus berprestasi apalagi menang di lomba nasional loh. Jadi maksud Abel tuh mau nanya nih, apa sih tipsnya supaya kita tuh sebagai mahasiswa nih nggak hanya ya kita harus belajar dong tentunya, tapi belajar tuh tidak harus tentang pelajaran saja. Kita harus juga belajar dengan dunia luar kan Bang ya. Betul. Jadi gimana sih caranya agar mahasiswa ini kita mahasiswa nih nggak bisa aktif sama berprestasi kayak Bang Sazali ini contohnya. Oke, bagaimana supaya bisa ibaratnya itu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu aja ya, kuliah pulang gitu ya. Iya benar-benar. Nah, jadi sebenarnya untuk apa yang Abel tanyakan tadi itu yang bisa menjawabnya itu Abel sendiri gitu. Jadi teman-teman mahasiswa sendiri bisa jawab. Jadi apa yang kalian tahu tentang kepribadian teman-teman yang menentukan masa depan itu seperti apa. Nah, jadi pilihannya mau maju atau gimana itu dari diri sendiri. Nah, tapi kalau Abang bisa kasih saran, kalau kita jadi mahasiswa itu jangan mahasiswa cuma belajar aja jadi kuliah itu, karena kita di dunia luar nanti kita bakalan ketemu yang masalah A, B, C, D, nggak sekedar masalah belajar matematika aja gitu, Iya, nggak sekedar benar, pas benar, kita benar. kuliah aja gitu. Nah, jadi coba kenali dulu diri sendiri dan juga coba untuk belajar untuk berorganisasi ya, karena Abel udah ikut di Matika udah mantap ya. Jadi belajar untuk organisasi, karena kita dengan berorganisasi kita bakalan belajar juga, karena kita belajar manajemen waktunya, belajar bagaimana manajemen organisasi, kita dapat mengatur menyelesaikan permasalahan juga nanti di organisasi juga ada gitu. Nah kemudian coba mulai sekarang itu kalau Abang sendiri ya, Abang itu suka buat kamar Abang itu kotor, maksudnya itu Abang suka tulis-tulis di dinding, tulis di kertas, tempel gitu kan. Jadi besok aku harus ngapain, jadi bulan ke depan aku harus capainya apa gitu ya. Jadi kita tuh punya capaian, oh nanti lihat oh yang ini belum tercapai, kira-kira harus gimana gitu harus capai. Jadi kita punya pacuan gitu supaya Punya kita target dapat ya, Bang, punya ya. target itu. Nah kemudian juga ketika kita udah itu tadi udah punya target itu tadi, jangan merasa bahwasanya kita itu nggak bisa untuk melakukan itu, karena kita diciptakan sama Tuhan itu bukan untuk jadi orang biasa, karena Tuhan menciptakan kita untuk menjadi orang yang luar biasa. Nah kemudian juga untuk mahasiswa itu coba deh ikut lomba-lomba, karena sekarang kan kita tahu lomba itu udah banyak banget poster, apalagi secara online gitu kan bisa dilakukan meskipun sekarang pandemi gitu kan ya, kayak lomba esai, lomba poster dan sebagainya. Itu yang kayak Abang dengar sama Bu Iza bilang ke prodi kita ya, ketua prodi kita, jangan takut itu ikut lomba, karena menang atau kalah itu adalah
bonusnya urusan belakang gitu, yang penting kita bisa ikut gitu. Nah mahasiswa coba dari sekarang itu jangan lihat medsos yang cuma scroll aja, coba cari yang medsos yang ada kayak lomba esainya gitu, karena banyak nih yang volunteer juga gitu kan, jadi kayak info lomba-lomba. Nah itu coba diikutin, di follow IG-nya, terus nanti kan kita bisa ini ada lomba ini, bisa aku ikut gak ya gitu, jadi coba-coba aja gitu. Jadi nanti ketika udah sering ikut lomba pasti nagih gitu, apalagi kalau udah dapat juara kan bonus ya, tapi kalau udah dapat itu kan kita merasa terpacu gitu. Nah kemudian lagi abang bilang sih yang perlu dijaga juga adalah terkait diri kita. Jangan kita merasa bahwasanya kita egois dengan diri kita, banyak tugas, buat tugas terus, padahal kita tuh perlu juga yang namanya istirahat gitu. Coba berdamai dengan diri sendiri bahwasanya aku perlu istirahat juga gitu, karena kan kesehatan kita juga penting gitu. Nah, jadi seperti abang bilang tadi, coba kenali diri kita, apa yang bisa kita lakukan, dan juga jangan pernah berpikir bahwasanya kita tuh nggak mampu loh, karena kita tuh nggak tahu bahwasanya ternyata aku bisa ngelakuin ini kalau nggak dicoba. Jadi coba dulu, kalau udah dicoba pasti bakalan tahu ternyata ini tuh aku bisa sampai sih gitu sih Bel. Berarti kita tuh penting banget ya Bang buat nge-explore diri kita nih, apa sih sebenarnya bakat-bakat kita terpendam tuh kadang ada tuh. Jadi kita harus, penting banget tuh Sobat MTK buat nge-explore diri kita. Dan jangan lupa tadi Bang Sazal juga bilang me time itu penting banget, karena kita juga harus balance ya Bang ya, antara dunia luar sama dunia dengan diri kita sendiri gitu. Jadi gitu ya Bang ya. Jadi pahami dulu kira-kira aku ini skillnya di mana gitu, kayak abang suka dalam public speaking, yang debat ya abang ikut, sama nulis juga abang suka, tapi abang lebih kepada public speakingnya gitu. Nah, jadi coba aku di situ ya gimana aku supaya dengan keterampilan dimiliki aku bisa belajar lagi gitu. Intinya kita belajar untuk meningkatkan keterampilan yang punya gitu. Nah yang terpenting berikutnya adalah coba apresiasi diri. Ketika udah bisa sampai di situ tuh jangan pernah merasa bahwasanya itu gagal gitu. Padahal ternyata walaupun belum sampai dengan sasaran yang kita capai, tapi kita udah merasa bahwasanya udah sampai segitunya, cepat puas gitu ya. Gitu. Jadi merasa bahwasanya ternyata aku itu sudah sampai di situ tuh udah luar biasa banget gitu. Jangan pernah merasa aku tuh kecil gitu. Nah, gitu sih Bang. Duh bagus banget nih Bang Sazal, ini patut banget kita jadiin contoh ya Sobat MTK, karena kita nih mahasiswa nih tidak harus belajar terus. Memang belajar tuh penting karena tugas-tugas itu juga kewajiban kita ya Bang ya. Tapi kita juga harus kenal nih sama dunia luar, karena nantinya kita bakalan berinteraksi sama banyak orang. Belum lagi nanti masalah-masalah yang ada harus kita hadapin gitu kan Bang. Iya betul. Daya saing di luar kan nanti bakalan besar banget gitu. Iya benar. Kita bersaing sekarang bukan hanya dengan manusia, dengan komputer juga kita udah bersaing. Iya, apalagi teknologi sekarang pesat banget kan. Iya betul banget. Duh Bang, gak terasa banget ya dari tadi kita ngobrol. Ternyata udah sampai akhir nih Bang. Terima kasih banget udah jadi narasumber. Semoga apa yang kita bicarain ini bisa termotivasi gitu ya. Saya Abel juga bisa termotivasi dengan Abang juga. Sobat-sobat MTK juga bisa termotivasi dan mau nih berpacu, kita kayaknya harus begini-begini gitu lah ya. Oke Sobat MTK, sekian dulu siniar Himatika kali ini. Semoga yang kita obrolin ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.